Haleluya. Segala puji, segala hormat hanya kami peruntukkan kepada Dikau Tuhan. Sebab kami menyadari karena kemurahan oleh darah Yesus, oleh kuasa salib Tuhan Yesus, kami disucikan, kami ditolong, kami dibawa masuk dalam rencana Tuhan. Dan kami bersyukur kami dapat terhubung dengan sorga karena kuasa darah Yesus, karena salib Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau dipuji, biarlah Engkau dimuliakan, biarlah Engkau disembah dalam setiap kehidupan kami yang masih tersisa ini. Kami tetap berdoa, biarlah kami diberikan makanan rohani, yaitu firman-Mu yang mengenyangkan, yang memuaskan kami, sehingga kami tetap dapat bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menolak pekerjaan setan kuasa gelap, apapun bentuknya, yang mau mendakwa kami, yang mau menipu kami, yang mau memperalat, memperdaya kami. Kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Yesus. Ada kemenangan oleh darah salib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat malam, salam sejahtera buat kita sekaliannya. Shalom, shalom. Kita patut bersyukur sebab Tuhan masih memberikan kemurahan demi kemurahan kepada kita, sehingga kita boleh berbakti, memuji, memuliakan Tuhan. Terutama malam-malam seperti ini, di mana juga cuaca yang tidak menentu menjadi hari ini menjadi penghalang di mana-mana pun ya. Saya juga ketiga pelayanan selama beberapa hari ini di ujung Batu Rokan, yang menjadi tantangan terberat adalah perubahan iklim. Ya, jadi kalau ya bisa melaksanakan ibadah-ibadah itu semua karena pertolongan Tuhan. Ya, dan makanya kita mencoba juga menaikkan jam ibadah kita. Jadi kembali kepada jam 7 malam ya, supaya saudara-saudara dapat menikmati lebih leluasa untuk boleh hadir di tengah-tengah ibadah kita. Demikian saudara, namun kesempatan yang tetap masih Tuhan sediakan, tetap menjadi satu pergumulan bagi saya dan bagi saudara untuk mendapatkan puncak rencana Tuhan. Saya telah sampaikan tema besar kita dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 dan seterusnya, di mana dalam tema itu bahwa Tuhan menjadikan kita menjadi bangsa yang besar ya, dan juga masyhur, juga diberkati, dan sekaligus harus berhasil menjadi berkat. Sebenarnya panggilan ini diarahkan kepada Abraham ya. Sementara mungkin saudara bertanya, ya, kita ini hubungan apa dengan Abraham? Ya, apa hubungan kita dengan Abraham? Dalam kitab Galatia 3 ayat 7, saudara, ya, ini harus menjadi bagi kita suatu ketetapan hati di hadapan Tuhan. Ayat 7. Ayat 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman
Mereka itulah anak-anak Abraham. Mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi saudara, karena kita sudah beriman kepada Yesus Kristus, maka kita juga disebut anak-anak Abraham. Jadi kalau kita belajar dari kitab Kejadian 12 tentang kehidupan Abraham yang Tuhan mau jadikan menjadi bangsa yang besar. Ini saudara luar biasa. Karena kita tergabung menjadi anak-anak Abraham, maka kita pun tergolong akan menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang diberkati. Bangsa yang menjadi berkat. Ya. Saudara, ini merupakan anugerah Tuhan. Memang di dunia ini ada dua negeri di dunia yang penduduknya paling besar. Ya. Cina sekitar 1 miliar lebih, India 1,2 miliar. Ya, jadi selama sepanjang minggu ini kami bersama-sama dengan tim dari India dan Pakistan. Saya sempat bertanya kepada mereka, ya, berapa penduduk di negeri kalian? Mereka mengatakan 1,2 miliar jiwa. Secara dunia, secara banyaknya penduduk, mereka sebenarnya sudah bisa disebut bangsa yang besar. Tapi di pandangan Tuhan, bangsa yang besar itu adalah orang percaya. Dari 1,2 miliar jiwa, saya tanya berapa banyak orang Kristen. Lalu pendetanya menjawab, menurut data secara negeri kami mengakui Kristen di India itu 3% dari 1,2 miliar. Tapi data yang sesungguhnya sebagai orang percaya yang tidak terdaftar di negeri kami, keseluruhannya 28%. Jadi dibanding dengan orang yang tidak percaya, belum sampai 30% dari 1,2 miliar jiwa. Untuk itu saudara, saya mengatakan, menjadi bangsa yang besar ternyata kualitas pertama yang dinilai Tuhan adalah iman. Saya sudah menekankan, kenapa Abraham disiapkan Tuhan menjadi bapak orang percaya, bapak orang beriman. Sebenarnya latar belakangnya, karena Tuhan tahu tidak ada cara lain untuk menyelamatkan manusia di muka bumi ini kecuali berdasarkan iman percaya.
Itulah cara untuk menyelamatkan. Tentu iman percaya adalah iman percaya kepada Yesus Kristus. Kenapa sangat Tuhan menaruh perhatian kepada Abraham untuk dijadikan menjadi bangsa yang besar? Ternyata kalau kita lihat dalam perjalanan hidup Abraham, dia mempercayai Tuhan. Setelah Tuhan berfirman dalam Kejadian 12 ayat 1. Coba kita lihat saudara. Ayat 1. Dia Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Terus. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Ya. Dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya. Jadi ketika Tuhan berfirman, Abraham respon. Kalau di ayat 4, coba ayat 4. Ayat yang keempat. Ya. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ya. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan. Pada waktu itu sebenarnya tidak mudah bagi seseorang untuk percaya Tuhan. Kalau saya perhatikan generasi Abraham, generasi hidup yang paling terjadi kekacauan yang luar biasa. Kalau kita bagi saudara, dari Adam sampai kepada Nuh, itu 10 generasi. Dari Nuh sampai Abraham, 10 generasi. Generasi yang paling panjang sebenarnya generasi Adam sampai Nuh. Umur manusia masih ratus-ratusan tahun. 900 tahun. Ya, coba bayangkan pada waktu zaman Adam, ya, itu umur manusia masih sangat begitu panjang. Jadi masa generasi Adam sampai Nuh lebih kurang 1600 tahun. Masa generasi Nuh sampai Abraham lebih kurang 300 sampai 400 tahun. Jadi makin lama makin singkat. Hidup manusia di dunia ini makin lama makin singkat. Dari 1600-an tahun sama-sama 10 generasi berubah menjadi lebih kurang 300 sampai 400 tahun. Mungkin kalau sekarang jauh lebih singkat. Hidup manusia sekarang ini jauh lebih singkat.
Saya lihat teman-teman kita, ya, bahkan lebih jauh lebih muda dari saya, udah dipanggil Tuhan. Bahkan dalam pembangunan tubuh hampir yang tua-tua hampir sudah. Pendeta Tobing udah pergi. Pendeta Panggabean dikasihkan sudah pergi. Pendeta Marbun udah pergi. Pendeta Lukas sudah pergi. Ya. Dan yang paling tua sekarang di tempat tim pembangunan tubuh Kristus di daerah Riau Daratan, ada beberapa pendeta, satu pendeta Nabi Tupulu di Terantam. Pendeta Raja Gubu di Pekanbaru. Itu pun sudah susah untuk bisa hadir di ibadah dan persekutuan kita. Di Ujung Batu pendeta Esinaga. Itu pun sudah mengarah kepada lanjut usia. Ya. Saya renung-renungkan. Generasi ini generasi yang sangat-sangat begitu singkat. Kesempatan untuk hidup sangat-sangat singkat. Sama-sama 10 generasi. Tapi generasi Nuh sampai kepada Abraham sudah makin kelihatan singkatnya. Tapi saya melihat di generasi yang sangat singkat itu, kejahatan begitu meningkat hebat. Akibat dari kejahatan yang begitu meningkat hebat, maka umur manusia semakin singkat dan singkat. Akibat kejahatan itu juga terjadi kekacauan yang luar biasa. Zaman yang paling kacau itu zamannya sebelum Abraham. Itu di Kejadian 11. Manusia membangun menara Babel. Lalu Tuhan turun untuk mengacaukan. Kacau, campur aduk. Bahasa manusia dikacaukan Tuhan. Dan pada saat menara Babel dibangun, saat itu pula muncul penyembahan berhala yang begitu kuat. Salah satu pendirinya yang paling terkenal namanya Nimrod. Di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah kehidupan yang begitu bercampur baur, Tuhan panggil Abraham untuk berpisah. Pergilah dari negerimu. Pergilah dari sanak saudaramu. Pergilah dari rumah bapamu. Dan Tuhan berkata, ada tempat yang akan kutunjukkan kepadamu.
Sepertinya Tuhan mau memisahkan kehidupan Abraham. Dari cara hidup yang kacau, cara hidup yang penuh dengan agama palsu pada zaman itu. Tuhan bilang kamu harus pergi, harus tinggalkan semua itu. Baru aku akan memberkati engkau. Baru aku akan membuat engkau bangsa yang besar. Baru akan namamu masyhur. Maka seringkali saya katakan orang Kristen yang mau diberkati Tuhan, yang mau dipakai Tuhan, orang Kristen yang harus siap berpisah dari cara hidup yang kacau. Dari cara hidup yang tidak benar, dari cara hidup yang menyembah berhala-berhala. Sebab Tuhan tidak mau memberkati orang kalau masih bercampur. Sebenarnya Tuhan sangat ingin memberkati. Seperti Tuhan ingin memberkati Abraham. Tapi syaratnya harus siap memisahkan diri. Itu sebabnya Paulus menulis surat kepada orang Roma. Pisahkan dirimu dari mulai ibadah. Cara beribadah. Maka saya selalu mengatakan kita harus beribadah dengan polanya sorga. Ibadah kita harus berbeda dari konsep-konsep dunia. Ibadah kita, pelayanan kita harus berbeda. Makanya tidak heran kalau Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 1. Coba, ini caranya Tuhan memisahkan kehidupan kita. Roma 12 ayat 1. Ayat 1. Ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Terus. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Ya. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Inilah model ibadah yang sejati. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang kudus. Yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Jadi pertama kita harus berpisah dalam soal ibadah. Jangan kompromi dengan ibadah yang tidak benar. Kenapa Tuhan buat tabernakel? Tuhan perintahkan Musa dan bangsa Israel membuat tabernakel. Apa tujuannya? Apa sasarannya? Mutlak sasaran utamanya supaya umat Tuhan beribadah dengan konsepnya surga. Konsep sorga. Jadi dalam konsep sorga, ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuh.
mempersembahkan persembahan yang hidup. Hidup, bukan mati. Selagi hidup harus beribadah kepada Tuhan, baru berkenan kepada Tuhan. Bukan udah mati. Saya baru pulang pada minggu yang lalu dari Medan untuk besuk kepada mantan jemaat kita dulunya di Batam yang meninggal dunia. Sebelum dia pindah dari Batam, berkali-kali dia mengatakan kepada saya, Pak Gembala, saya komitmen untuk beribadah kepada Tuhan dengan benar. Akan melepaskan diri dari ajaran-ajaran nenek moyang. Karena waktu itu dia punya orang tua sudah berumur sampai 100 tahun. Jadi kalau bagi orang kita umur 100 tahun itu udah satu kebanggaan, kehormatan. Biasanya kalau meninggal itu bukan dinangisi lagi. Biasanya udah bikin gendang, segala macam, saudara. Ya. Pada waktu itu dia komitmen. Sampai dia bilang sama saya, tolong Pak, kita buat draftnya. Apa-apa saja yang harus kita tinggalkan dari ajaran-ajaran nenek moyang kita yang berlawanan dengan firman Tuhan. Dia sempat dorong saya untuk menuliskan. Apa saja yang harus ditinggalkan. Lalu kami banyak berbicara dan akhirnya setelah dia pindah dari Batam, saudaraku, dia merekrut kaum bapak. Gembalanya cerita sama saya, sama staf-stafnya, bahwa dia begitu komitmen untuk merekrut kaum bapak. Sebab kaum bapak ini penentu. Pembuat kebijaksanaan dalam nikah rumah tangga. Tapi ketika dia meninggal, saudara, dia kan gak bisa ngomong. Karena dia gak bisa ngomong. Namanya udah meninggal. Sampai gereja pun gak berdaya, saudaraku. Pendetanya bilang, kami gak bisa berbuat apa-apa, Amang Pendeta. Sebab semua telah diambil alih. Saya melihat itu, hati saya sebenarnya sedih sekali. Saya teringat dengan ayat ini. Ternyata kalau kita masih hidup, masih bisa beribadah dengan benar. Kalau udah mati, walaupun saudara dulu niat kita baik, tapi kalau udah mati kan gak bisa berbuat apa-apa. Terserah kepada panitianya, terserah kepada keluarganya. Acaranya bagaimana? Konsepnya bagaimana? Sampai gembalanya ngomong sama saya, Pak Pendeta, mohon maaf. Saya bilang saya tidak jadi khotbah.
saya akan pulang. Kenapa saya tidak mau, saudara? Karena saya lihat begitu campur baurnya. Saya membayangkan Abraham harus punya kemampuan untuk meninggalkan semua itu. Pada zaman Abraham, hidup manusia masih campur baur. Agama palsu makin menonjol, Babel. Dan kita tahu, ya, pernikahan pada zaman itu betul-betul sangat menjijikkan. Nimrod menurut sejarah, istrinya pun bukan orang lain, ibu kandungnya, Maramis. Saudara bayangkan, begitu rusaknya, begitu menjijikkannya zaman itu. Tapi Tuhan tahu untuk menyelamatkan dunia, Abraham harus dipanggil keluar. Abraham, kamu tidak boleh sama dengan orang yang campur baur. Pergilah, tinggalkan negerimu, tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan rumah bapamu. Tujuan Tuhan supaya Abraham menjadi orang percaya dan menjadi bapa orang percaya. Supaya satu kali kelak nanti hanya orang percaya yang bisa memberkati manusia di muka bumi. Gak ada ceritanya ya, di luar orang percaya menjadi berkat, gak ada itu. Yang menjadi berkat itu adalah orang percaya. Di luar dari orang percaya, manusia cenderung untuk hidup untuk diri sendiri. Hanya orang percaya yang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi berkat, hidup untuk Tuhan, hidup untuk orang lain. Makanya kalau lihat orang dunia itu Anda gak perlu kecewa. Orang memang hidup mereka gak diperuntukkan untuk jadi berkat. Orang di luar Tuhan, aduh. Satu bapak, satu ibu. Belum tentu saling menyokong. Orang di luar Tuhan, tanah 1 meter pun, gak usah 1 meter, 30 senti aja. Batas tanah aja menjadi persoalan. Hanya dalam Tuhan ada roh yang mengalah. Hanya dalam Tuhan kita ngerti kehendak Tuhan. Kalau di luar Tuhan tidak ada itu. Walaupun ngomongnya, kami sangat mengasihi. Apalagi kalau udah ada yang mati saudaranya. Pakai bahasa kita lagi. Kalau kami segala macam kebaikan sepertinya dipertontonkan padahal kemunafikan. Ya. Padahal kemunafikan. Sepertinya saudara terdekat. Sepertinya keluarga terdekat.
Oleh sebab itu saudara, Tuhan sebenarnya punya rencana besar untuk semua orang percaya. Untuk semua anak-anak Abraham menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang diberkati, untuk memberkati orang lain. Dan Tuhan memulai ini justru di tengah-tengah kekacauan. Justru di tengah-tengah ibadah yang begitu menjijikkan. Saya seringkali katakan, Babel adalah sumber agama palsu. Sejak itulah ada banyak berhala bermunculan di dunia ini. Banyak dewa-dewi muncul menjadi sesembahan dari orang-orang yang tidak percaya. Termasuk nenek moyang Abraham. Tera itu papanya. Mereka menyembah berhala di seberang sungai Efrat. Tapi Tuhan suruh keluar. Jadi saudara, kenapa harus keluar? Supaya bisa memiliki ibadah yang benar. Ibadah yang benar itu tidak serupa dengan dunia. Orang dunia tidak akan mempersembahkan tubuhnya untuk Tuhan. Tapi saudara orang percaya, tugas utama saudara dan saya beribadah adalah mempersembahkan tubuh. Maka selalu saya katakan mempersembahkan tubuh itu enggak di rumah. Hadir dalam kebaktian. Tinggalkan rumahmu untuk duduk di bangku gereja. Untuk membawa tubuhmu dipersembahkan. Ya. Saya seringkali katakan kalau dulu masa-masa COVID, live streaming, YouTube dan lain-lain itu emergensi. Karena keadaan tidak mengizinkan kita berkumpul. Tapi kalau sekarang, kita kembali. Ya. Maka saya harap ke depan ibadah kita baik sekali sebulan. Kita harus kembali mengadakan perjamuan kasih. Haleluya. Ya, saya tinggal mau pikirkan gini, makan dulu atau ibadah. Ya. Jadi kita tidak hanya sekedar ritual, saudara. Ya. Karena ibadah daripada gereja mula-mula ada waktunya mereka makan bersama. Berkumpul. Termasuk memecahkan roti. Ya. Jadi saya harap nanti ke depan, ya mulai dari Paskah ya, Paskah kebetulan Jumat, tanggal 7 April kalau nggak salah saya, Paskahnya. Ya. Jadi kita jangan hanya kumpul, hanya ngasih makan orang. Ada waktunya kita dulu. Hanya saya pikir-pikir, atau kita bikin makan siang dulu sebelum ibadah, ya, baru ibadah perjamuan kudus, ya, berarti kita harus makan jam 1 paling lambat, ya, kumpul datang makan perjamuan kasih, ya, baru ibadah Paskah. Ya, supaya saya bisa melayani ke
ke Batam ya, ibadah kita yang ada di Punggur. Ya, jadi nanti mungkin kita putar. Kita mau bikin kayak orang Korea. Kalau orang Korea makan dulu baru ibadah. Ya, kalau di Korea saya biasanya habis makan baru ibadah. Kalau malam biasanya ibadahnya tengah 8. Karena makan dulu jam 5, jam 6, jam 7, berapa jam. Kalau orang Korea mana bisa cepat-cepat makan. Karena lauknya banyak, sayurnya banyak. Ambil ini dulu. Ya, nggak bisa terburu-buru. Ya. Atau nanti kita bikin seperti Korea aja lah. Ya. Saudara, makan dulu. Ya. Baru setelah habis makan, kita beribadah kepada Tuhan. Menikmati. Ya. Ya, nanti kita atur. Ya. Saya harap nanti semua jemaat dapat melakukannya. Ya. Jadi kita rombak dulu kebiasaan-kebiasaan kita supaya kita beribadah dengan olahnya Tuhan, mempersembahkan tubuh yang hidup, yang kudus, yang berkenan, itulah adalah ibadahmu yang sejati. Ini kalau udah mati, gimana mau mempersembahkan tubuh? Ya. Orang bergerak aja nggak bisa. Ya. Walaupun kita gendangi tetap dia nggak dengar itu. Rugi kali bikinnya. Ya. Saya waktu datang di sana, ya, saking kerasnya musik gendangnya, waduh mau pecah telinga saya. Dalam hati saya orang mati ini nggak dengar kok lagi. Walaupun pakai saksofon, tetap dia gini. Ya. Nggak usah kan bangun saudaraku. Nggak ada lagi yang bergerak, udah habis selesai semua. Ya. Orang pada keliling-keliling, gedung. Ya. Dan saya lihat saudara, waduh. Sudah 3 hari belum masuk peti saudara. Karena kan begitu kan. Ya, kita dalam Tuhan ini aja yang enak. Dari rumah sakit udah siapkan petinya. Enggak, nunggu. Letak begitu. Ya. Sampai saya pikir, sampai kapan nih ditunggu? Besok mau dikubur baru dimasukin. Itu pun yang masukin nggak boleh sembarangan, saudara. Ya. Oleh sebab itu, saudara, ibadahnya. Baru ayat 2 dulu. Ayat 2. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Iya, terus. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, Terus. sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Iya. Berubahlah. Jadi sebenarnya cara Tuhan untuk memberkati saya dan saudara, pertama ibadahnya harus benar. Yang kedua, karakternya harus berubah. Tidak boleh serupa dengan dunia. Yang ketiga, mampu membedakan. Dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Abraham menjadi bangsa yang besar harus menanggapi firman Tuhan.
harus meresponi firman Tuhan. Dibuktikan dengan kesediaannya rela berpisah. Dari negerinya, dari sanak saudaranya, dari rumah bapaknya. Demikian juga secara rohani hidup kita. Harus ada komitmen. Ya. Saudara dan saya jangan lagi serupa dengan dunia. Kalau kita mau lihat hidup kita benar-benar menjadi anak-anak Abraham. Yang bekalnya, persiapannya, puncaknya. Anak-anak Abrahamlah yang mendapat harta milik pusaka. Dan harta milik pusaka itu dalam perjalanan hidup umat Tuhan ternyata kalau dulu tanah Kanaan, kalau sekarang hidup di dalam Yesus, hidup dalam Yesus, itulah harta kita, itulah milik pusaka kita. Siapa yang memiliki Yesus, dia memiliki segala-galanya. Karena Yesuslah segala-galanya. Sang pencipta, sang penyelamat, sang pemelihara, sang pembela. Dia raja di atas segala raja yang akan datang menjemput kita. Haleluya. Haleluya. Sampai di sini pemberitaan firman. Supaya saudara yang beraktivitas masih bisa beraktivitas seusai kebaktian ini. Sekali lagi saya harapkan ibadah kita khususnya Bible Study masuk jam 7 ya.